Izin Pak, izin memperkenalkan diri Taruna Muhammadiyah Politeknik Angkatan 54. Nama untuk dari Semarasa Langgi Siregar beserta 7 rekan lainnya yaitu 1. Erwin Sungkar STB 4116, Larissa Aurelia Putri STB 4125, Claudia Laksasmita STB 4109, Muhammad Sarkis Jamil STB 4131, Muhammad Rizkila STB 4130, Sela Nurandini STB 4140, Satria Eldiazar STB 4139. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang perilaku abnormal menurut teori kognitif. Kata kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cognitio, yang berarti pengetahuan. Teori para ahli mempelajari kognitif sebagai kognisi pikiran, keyakinan, harapan, dan sikap yang menyertai dan mungkin dasari perilaku abnormal. Mereka fokus pada realitas yang diwarnai oleh harapan, sikap, dan sebagainya, serta bagaimana pemrosesan informasi yang tidak akurat tentang dunia dan tempat kita yang di dalamnya dapat menimbulkan perilaku abnormal. Ahli teori kognitif percaya bahwa interpretasi kita tentang peristiwa dalam hidup kita dan bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan keadaan emosional kita. Model pengolahan informasi. Psikologi kognitif sering menggunakan konsep dalam ilmu komputer untuk menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi dan bagaimana proses ini dapat rusak yang mengarah kepada masalah yang melibatkan perilaku abnormal. Dalam istilah komputer, informasi dimasukkan ke dalam komputer dengan menekan tombol pada keyboard dan ditempatkan di memori kerja di mana ia dapat dimanipulasi untuk memecahkan suatu masalah, seperti melakukan statistik atau operasi aritmatika. Informasi juga dapat ditempatkan secara permanen dalam media penyimpanan seperti hard drive atau flash drive, yang nantinya dapat diambil dan dikeluarkan dalam bentuk cetakan atau tampilan di layar komputer. Seorang ahli teori kognitif terkemuka percaya bahwa peristiwa yang mengganggu itu sendiri tidak menyebabkan kecemasan, depresi, atau perilaku yang terganggu. Sebaliknya, itu adalah keyakinan irasional yang dipegang orang tentang pengalaman yang tidak menguntungkan yang menumbuhkan emosi negatif dan perilaku maladaptif. Pertimbangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan dan menjadi cemas dan putus asa tentang hal itu. Tampaknya dipecat adalah penyebab langsung kesengsaraan orang tersebut. Tetapi kesengsaraan itu sebenarnya berasal dari keyakinan orang tersebut tentang kehilangan itu, bukan langsung dari kehilangan itu sendiri. Ahli teori kognitif terkemuka lainnya yaitu psikiater Aaron Beck mengusulkan bahwa depresi dapat terjadi akibat kesalahan dalam berpikir atau disebut distorsi kognitif, seperti menilai diri sendiri sepenuhnya berdasarkan kekurangan atau kegagalan seorang dan menafsirkan peristiwa secara negatif. Aaron Beck menekankan ada 4 tipe dasar distorsi kognitif yang berkontribusi pada tekanan emosional, yaitu yang pertama ada abstraksi selektif. Orang mungkin secara selektif mengabstraksikan berfokus secara eksklusif pada bagian-bagian dari pengalaman mereka yang mengungkapkan kekurangan mereka dan mengabaikan bukti kompetensi mereka. Misalnya, seseorang siswa mungkin berfokus sepenuhnya pada suatu nilai yang biasa-biasa saja yang diterima, dan juga akhirnya dia mengabaikan semua nilai yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu generalisasi yang berlebihan. Orang mungkin terlalu menggeneralisasikan dari beberapa pengalaman yang terisolasi. Misalnya, seseorang mungkin percaya bahwa dia tidak akan pernah menikah karena dia pernah ditolak oleh seseorang. Dan kemudian yang ketiga itu pembesaran. Orang mungkin membesar-besarkan pentingnya peristiwa yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh yaitu seseorang siswa dapat merusak nilai ujian yang buruk dengan melompat ke kesimpulan bahwa dia akan gagal dari perguruan tinggi dan hidupnya akan hancur. Kemudian yang keempat terakhir yaitu pemikiran absolut. Pemikiran absolut adalah melihat dunia dalam istilah hitam putih dan bukan dalam nuansa abu-abu. Misalnya, seseorang pemikir absolut mungkin berasumsi bahwa evaluasi kerja yang kurang adalah kegagalan total. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang akan dibahas dalam psikologi kognitif. Yang pertama ada Human Information Processing, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada Pattern Recognition and Pandemonium, yang keempat ada perhatian, yang kelima memori, dan yang keenam ada mnemonic. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Human Information Processing, yaitu perspektif kognitif yang membahas cara berpikir manusia. HIP menganalogikan proses berpikir manusia seperti proses kerja komputer yang terjadi dari tahap pertama yaitu memasukkan informasi sebagai input, kemudian yang kedua ada pemrosesan informasi, storage, yang ketiga ada pengeluaran informasi yang telah diolah output, biasanya berupa ide atau perilaku. Dari info, kemudian panca indera,
lalu diolah, disimpan, dan dipanggil. Proses mental dapat dimengerti dengan baik bila membandingkan pemrosesan info manusia dan komputer. Proses pembentukan ingatan dalam pikiran manusia menurut HIP, bila ada input, maka info yang masuk akan diterima oleh SR, sensory register secara singkat. Kemudian, bila ada atensi, maka info tersebut akan ditransfer ke STM. Kemudian, info yang cenderung diulang-ulang akan diberi makna elaboratif, rehearsal, atau maintenance. Ditransfer dari STM untuk kemudian disimpan atau diteruskan ke LTM. Kognisi merupakan aktivitas mental yang menggambarkan pemerolehan, penyimpanan, transformasi, dan menggunakan pengetahuan. Yang pertama ada pengenalan pola, yaitu menafsirkan rupa-rupa, garis, dan baris yang membentuk huruf dan kata. Kemudian yang kedua ada memeriksa memori, yaitu mencari makna kata dan mengaitkannya dengan ide yang ada pada suatu hal. Yang ketiga ada metakognisi, yaitu merenungkan dua tugas yang sedang dijalankannya. Yang keempat ada mengambil keputusan, yaitu memperkirakan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Kognisi. Otak manusia secara aktif mengolah info yang diterima dan mengubahnya dalam bentuk dan kategori yang baru. Lalu, beragam proses mental. Ada memperoleh, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental yang terjadi pada saat penyimpanan informasi dan pengambilan kembali dari ingatan. Pendekatan kognitif berkembang adalah reaksi terhadap sedikitnya pandangan behaviorisme atau SR. SR adalah tindakan semata-mata didasarkan pada masukan atau stimulus dan output ataupun respon. Hanya sesuai untuk bentuk-bentuk perilaku yang sederhana, mengabaikan bagian penting dari manusia yang menarik dan berfungsi. Kenyataannya, manusia berpikir, merencanakan, mengambil keputusan berdasarkan info yang diingat dan memilih dengan cermat mana stimulus yang membutuhkan perhatian. Diolah dengan cara info masuk, dipilih, dibandingkan, digabungkan, diubah, didata kembali, dan dikaitkan dengan info yang ada di dalam ingatan. Lalu, respon yang dikeluarkan tergantung proses di dalam otak. Mengapa psikologi kognitif penting? 1. Kognisi sebagai proses mental merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi studi-studi manusia. 2. Pandangan kognitif banyak mempengaruhi bidang lainnya. Yang 3. Prinsip kognisi, seorang dapat memproses informasi secara efisien dan terorganisasi dengan baik. Asumsi-asumsi dalam proses kognitif. 1. Proses kognitif cenderung lebih aktif. 2. Proses kognitif cenderung efisien dan akurat. Yang ketiga, proses kognitif cenderung lebih aktif ketika info positif. Yang keempat, cenderung dipengaruhi emosi yang sedang dialami. Sejarah psikologi kognitif, ahli-ahlinya antara lain Aristoteles, Wilhelm Wundt, Hermann Ebbinghaus, William James, J.B. Watson. Perkembangan sendiri lebih dominan di wilayah utara seperti Amerika dan Eropa. Faktor mendorongnya antara lain popularitas behaviorisme, perkembangan konsep kemampuan berbahasa, 3. Munculnya teori perkembangan kognitif, yang keempat perkembangan pendekatan pemrosesan informasi. Kesimpulannya adalah bahwa psikologi kognitif ini mempelajari proses mental yang terjadi pada penyimpanan informasi. Kognitif sendiri ini sikap yang mendasari perilaku abnormal. Jadi dalam pengelolaan informasi ini bisa menyebabkan kerusakan akibat perilaku abnormal. Selanjutnya, bagian dari proses mental itu ada dari persepsi, pemecahan masalah, dan pola dalam berpikir.